Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, dan para pemirsa di mana saya berada yang masih mendengarkan kajian kita dari Masjid As-Sunnah. Ini pertemuan kedua untuk pelajaran fikih puasa, yaitu membaca kitab Al-Yaqut Al-Munaddad fi Madhhabil Imam Ahmad yang ditulis oleh Asy-Syaikh Samir bin Yusuf Al-Hakali Al-Yamani hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati sedikit dari pembahasan tentang puasa, termasuk pembahasan yang penting yaitu mengetahui syarat sah dari puasa dan juga definisi dari puasa itu sendiri, yang dimana Asy-Syaikh di sini menerangkan bahwasanya puasa adalah imsakun biniyatin an asya'a makhsusatin fi zamanin makhsusin min syakhsin makhsusin. Puasa adalah menahan diri yang disertai dengan niat beribadah, menahan diri dari perkara-perkara yang khusus dan dilaksanakan pada waktu yang khusus dan dari orang yang khusus. Dari definisi ini nampak bagi kita rukun dari puasa. Jadi rukun dari puasa itu seperti yang diterangkan di sini, yaitu dari definisi puasa, yaitu ada 3. Yang pertama, orang yang berpuasa itu sendiri. Yang kedua, niat. Yang ketiga al-imsak, menahan dari seluruh perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada 3 rukun puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, niat, termasuk rukun. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu rukun puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini tentang orang yang berpuasa itu sendiri ada syarat sah sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jadi orang yang berpuasa di sini harus terpenuhi syarat sah supaya puasanya menjadi sah. Ini rukun yang pertama. Jadi pada rukun yang pertama, orang yang berpuasa harus terpenuhi syarat sah pada dirinya supaya sah, ya kan? Kalau terpenuhi syarat wajib maka menjadi wajib, ya kan? Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan apa perbedaan dari syarat sah dengan syarat wajib. Syarat wajib artinya kalau terpenuhi syarat tersebut maka hukumnya menjadi wajib pada diri seseorang. Apa diantaranya? Apa itu syarat wajib? Yang pertama, muslim, berarti mengeluarkan kafir, ya kan?
Ini syarat apa? Syarat wajib. Lalu muslim, kemudian yang kedua berakal, kemudian yang ketiga balik, kemudian yang keempat bersih atau suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang pada diri seseorang kalau terkumpul 4 perkara ini, termasuk yang kelima juga, yaitu mampu. Ada 5 ya. Yang pertama muslim, ini syarat wajib. Yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima mampu. Terkumpul pada diri seseorang berarti jadi wajib hukumnya. Terkumpul 4 ini, 5 ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, tidak wajib. Misalnya orang kafir, tidak terpenuhi syarat pertama, muslim, dia kafir, berarti apa? Tidak wajib. Kemudian yang kedua berakal, dia orang gila, tidak wajib. Kemudian yang ketiga balik, dia tidak balik, tidak wajib. Kemudian yang keempat apa? Bebas dari haid dan nifas. Artinya kalau sementara haid dan nifas tidak sah puasanya. Yang kelima mampu. Berarti orang yang tidak mampu tidak wajib. Seperti orang yang sakit tidak mampu berpuasa. Wanita yang hamil dan menyusui. Termasuk juga orang-orang yang punya uzur seperti apa? Safar, tidak wajib. Ya kan? Orang sementara safar jadi masuk di syarat qudroh, mampu tadi itu yang kelima. Tapi apakah sah orang yang sedang safar berpuasa? Sah, tapi tidak wajib. Paham ya? Sah tapi tidak wajib. Kalau syarat sah sama seperti tadi, cuma bedanya di mana? Di balik. Jadi kalau di syarat sah bedanya balik tidak ada. Tidak disyaratkan harus balik. Kalau syarat sah minimal tamyiz, minimal mumayyiz, anak umur 7 tahun ke atas sampai sebelum balik dan seterusnya. Kalau sudah balik berarti sudah masuk syarat wajib. Kemudian termasuk juga syarat sah ada berapa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Berarti balik ini kasih keluar karena dia bukan syarat sah, ya kan? Artinya walaupun dia tidak balik tetap sah dia puasa seperti anak umur yang 7 tahun ke atas. Kemudian bersih dari haid dan nifas. Mampu tidak masuk di syarat sah, dia masuk di syarat wajib. Masuk syarat wajib, ya kan? Orang yang sakit misalnya bukan syarat sah, dia syarat wajib. Dia tidak wajib, berarti orang yang sakit tidak wajib untuk puasa. Tapi kalau dia paksa dirinya untuk puasa, sah puasanya. Karena sakit, ya mampu itu bukan syarat sah, dia cuma syarat wajib. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wa yajibu shaumuhu, berkata Asy-Syaikh penulis kitab ini hafizahullah taala, wa yajibu shaumu syahri Ramadan biwahidin min thalathati umurin. Kata beliau wajib puasa pada bulan Ramadan dengan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Maksudnya di sini penentuan awal Ramadan. Kapan itu penentuan awal Ramadan? Kapan awal Ramadan wajib orang berpuasa pada bulan Ramadan? Awalnya kapan? Penentuannya seperti apa? Nah, di sini ada 3. Ada 3. Dan ini menurut jumhur para ulama, bukan hanya
mazhab Hambali. Jadi kadang mazhab Hambali itu bersendiri, misalnya dia menyelisihi mazhab yang lain, beda dengan mazhab Syafi'i, beda dengan mazhab Hanafi, dan beda dengan mazhab Maliki. Berbeda dia sendiri. Kadang dia sesuai dengan mazhab yang lain. Dalam perkara ini, 3 perkara ini sesuai dengan mazhab yang lain. Yang pertama, penentuan yang pertama dengan biru'yati hilalihi, dengan melihat hilal. Apa itu hilal, Maman? Apa hilal, Maman? Hilal itu apa, Usman? Nah, bulan tanggal 1 yang baru muncul. Nah, itu sabit, tipis dia. Kadang di negara kita ini dan yang sekitarnya tidak bisa, kadang susah untuk melihat hilal. Makanya di negara kita dan negara-negara sekitarnya, tetangga itu pakai apa? Nanti pakai teropong baru bisa kelihatan. Beda dengan di Timur Tengah sana, di Arab. Itu jelas kelihatan sekali hilal. Bulannya baru muncul tanggal 1 itu. Bulan tanggal 1 baru 1. Itu bulan sabit. Baru tipis sekali itu tanggal 1. Ya. Kalau negara kita ini sulit, nanti pakai teropong baru kelihatan. Jadi dengan melihat hilal, ini penetapan yang pertama. Melihat dengan apa di sini? Syariat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan susah-susah. Tidak dibebani kita harus pakai teropong, harus pakai roket dulu ke atas, nanti pakai pesawat ke atas baru bisa. Enggak. Syariat membebani kita hanya apa? Dengan melihat mata telanjang, kelihatan, sudah disyariatkan. Tapi kalau seandainya terlihat dengan alat-alat canggih, ya sama saja. Tapi tidak dibebankan gitu lah. Kalau misalnya tidak bisa terlihat, ya tidak usah susah-susah pakai teropong. Berarti pakai cara yang lain, nanti cara yang kedua. Ini cara yang pertama dengan melihat hilal. Cara yang pertama ini termasuk juga dengan mendengar dari orang yang melihat. Dapat kabar, diinformasikan oleh orang yang melihat hilal. Misalnya kita sendiri tidak bisa melihat hilal, kan? Tidak bisa lihat hilal, tidak kelihatan. Ada orang yang melihat, dia kasih informasi, saya sudah melihat. Dengan syarat yang harus terpenuhi pada dirinya supaya bisa diterima informasi yang dia sampaikan. Nanti akan beliau sebutkan. Ya, tidak mutlak semua informasi diterima, enggak. Misalnya orang kafir, saya melihat hilal, orang apa kafir tidak diterima kabarnya. Thayyib. Jadi dia lihat sendiri atau dengar dari orang yang melihat. Dengar kabar dari orang yang melihat. Dengar kabar dari orang yang melihat. Baik ini kabarnya berupa dia kasih kabar saja, saya melihat hilal, atau berupa dia persaksian. Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal, itu bersaksi buat persaksi. Atau disumpah misalnya, sama saja. Saksi itu. Atau tidak bentuk persaksian, cuma sekedar dia bilang saya melihat hilal sudah. Ini bentuk informasi berarti. Nah, ini dua-duanya sah. Paham di sini, ikhwan? Ini jadi langkah yang pertama dengan melihat hilal. Baik dia sendiri melihat atau dengar dari orang lain yang melihat. Penetapan yang pertama. Yang kedua, tidak ada misalnya, toh. Melihat tidak bisa, kabar dari orang melihat juga tidak ada. Langkah yang kedua, cara yang kedua, bi ikmali iddati Sya'bana 30 yauman. Dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban.
disempurnakan sampai 30 hari, berarti setelahnya baru puasa. Ini Sya'ban misalnya. Sudah malam ke-30 misalnya ini. Ya kan, besok belum puasa. Nanti lusanya. Jadi disempurnakan bulan Sya'ban 30. Tidak bisa lihat kan? Tidak ada orang yang melihat juga, tidak ada kabar dari orang yang melihat. Berarti sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan semua ini ada riwayatnya, lihat yang jelas dalam Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang melihat hilal maka hendaknya dia berpuasa. Ini jelas dalam Al-Qur'an, jelas dalam hadis juga jelas. Begitu juga menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Yang kedua, kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, wa in hala dunahu ghaimun aw qatarun fa dhahirul madhhabi yajibu shaumuhu wa huwa min mufradatil madhhab wa anhu la yajib wa anhu yahrum wa anhu yustahab wa anhu yukrah wa anhu yubah. Kata beliau di sini yang ketiga, jika hilal tersebut terhalangi, tidak bisa lihat hilal karena terhalangi oleh sesuatu. Wa in haladunahu ghaimun, terhalangi oleh kabut misalnya. Au qatarun, atau yang semisalnya kabut atau kabut awan atau gunung misalnya. Ya bisa ada kampung kan yang diapit oleh gunung, tidak bisa dia melihat hilal, tidak bisa, gunung. Nah, itu termasuk. Ya, orang seperti ini kata beliau fa dhahirul madhab yajibu shaumuhu. Yang zahir dari madhab adalah wajib berpuasa pada esok harinya. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud oleh beliau di sini, yaitu malam ke-30. Jadi malam ke-30, ini bulan Sya'ban misalnya, pas malam ke-30-nya, malamnya itu ada kabut. Atau ada awan sehingga tidak bisa melihat hilal, terhalangi oleh kabut atau awan. Maka berarti apa? Puasa besok harinya. Besoknya puasa. Jadi malam ke-30 besoknya berarti puasa. Paham di sini, ikhwan? Bedanya dengan yang dua, yang dua itu kalau yang dua itu tidak ada penghalang, cerah. Yang kedua itu cuacanya cerah, tidak ada gunung menghalangi, cerah. Artinya di matlak dia bisa kemungkinan untuk bisa dia lihat, tidak ada penghalang, ya kan? Tidak ada awan, cerah, tidak terlihat. Itu maksudnya. Di malam ke-30 tidak terlihat, ya kan? Berarti besok tidak boleh puasa, harus digenapkan 30 hari. Berarti puasanya setelah 30 hari. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini perbedaannya, ada yang menghalangi, tidak cerah, ada yang menghalangi, baik yang menghalangi itu awan atau kabut, ya kan? Atau gunung, sehingga tidak bisa melihat. Berarti yang seperti ini apa? Berarti hari yang ke-30 dia puasa. Jadi malam ke-30
Malam ke-30 besoknya dia sudah puasa itu. Paham di sini perbedaannya? Ya. Sya'bannya berarti 29. Hari ke-30 berarti harus puasa. Ini kalau ada yang menghalangi. Seperti apa? Awan atau kabut, untuk gunung atau yang semisalnya. Tidak bisa melihat. Berarti besoknya puasa, hari ke-30-nya puasa. Tapi kalau tidak ada yang menghalangi, terang, jelas, ternyata tidak kelihatan juga, tidak boleh puasa. Berarti itu termasuk hari yang syak, yang diragukan. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW. Dan dari sejumlah para sahabat melarang berpuasa pada hari yang diragukan, hari syak namanya. Hari syak. Jadi hari yang diragukan, terang, tidak ada yang menghalangi, terus tidak muncul, tidak kelihatan juga. Ini ragu, antara ada atau tidak ada. Sementara jelas tidak ada yang menghalangi. Berarti apa? Genapkan 30 hari. Jadi setelah 30 hari Sya'ban baru puasa besoknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dilihat kondisi, kalau ada yang menghalangi, kabut dan seterusnya, dan yang sejenisnya, berarti apa? Berarti dihitung apa? 29 hari. Hari ke-30-nya puasa. Misalnya malam ke-30 ini, jadi begitu malam ke-30 gini penentuannya. Malam ke-30 dilihat. Cari-cari lihat hilal. Lihat terang, cerah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada awan. Tidak kelihatan juga hilal. Berarti apa? Tidak boleh puasa. Harus digenapkan 30. Nah, paham ini? Jadi malam ke-30 ini kondisi pertama tadi. Kondisi kedua dilihat, tidak kelihatan nih, ada awan, kabut, atau ada gunung. Apa yang dilakukan ini? Berarti apa? Puasa besoknya. Hari ke-30 berarti puasa. Paham di sini perbedaannya, Pak Sandi? Ya, paham ya? Ini kita cerita di mazhab Hambali. Kalau di mazhab lain penjelasannya. Supaya tidak bingung, satu mazhabnya, insyaallah. Tapi langkah yang pertama apa tadi? Cara yang pertama untuk menetapkan puasa dengan melihat hilal, melihat sendiri dengan mata kepala. Pakai teropong misalnya masuk sama saja. Atau dapat kabar dari orang yang melihat. Kabarnya ini dia lewat informasi begitu saja atau lewat sumpah persaksian. Ini yang pertama. Yang kedua dengan menggenapkan 30 hari bagi ketika cuaca cerah. Tapi kalau cuaca tidak cerah, ada awan, berarti cukup 29 hari saja. 29 hari Sya'ban berarti hari ke-30-nya puasa. Wajib puasa. Paham di sini? Dan ini ada riwayat dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar begitu malam 30, sudah hampir mau malam 30, dia utus orang lihat hilal. Ternyata terhalangi oleh awan, kabut, beliau puasa. Ibnu Umar puasa, dan beliau yang meriwayatkan hadis tentang apa itu? Faqduru lahu fa in gumma alaikum, kata Rasulullah SAW, jika kalian terhalangi dari melihat hilal, terhalangi oleh sesuatu, faqduru lahu. Nah, di sini berbeda para ulama dalam memahami faqduru lahu. Faqduru lahu artinya apa? Dirampingkan. Di mazhab Hambali memahami dirampingkan. Hendaknya dia rampingkan bulan Sya'ban. Jangan dia genap, jangan dia bikin 30, tapi dia bikin 29. Karena bulan di langit itu 29 atau 30, tidak ada yang 28 dan tidak ada yang 31. Tidak seperti bulan apa ini? Bulan Masehi. Ada yang 28? Itu aneh. Dan ada juga yang 31. Aneh, itu bulan-bulanan itu. Tidak betul. Yang namanya bulan kan di langit.
Kok ada bulan sampai begitu? Bulan di langit. Bulan di langit cuma 29 dan 30. Jadi makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma alaikum faqduru lahu, jika kalian terhalangi melihat hilal maka faqduru lahu, rampingkan bulan Sya'ban. Jadikan 29 maksudnya. Tapi kalau tidak terhalangi berarti apa? Jangan puasa besok harinya. Cerah, tidak terlihat, jangan puasa hari Rabu itu. Berarti cukupkan 30. Setelah 30 berarti besoknya baru puasa. Tapi di sini kata beliau, fadzahir, ini zahirul mazhab yang dipegang, yang mu'tamad, menjadi sandaran, mazhab resmi di pendapat resmi di mazhab Hambali. Yang artinya di sini sesuai dengan kaidah Imam Ahmad. Diambil dari fatwa-fatwa Imam Ahmad, usul fikihnya yang beliau pakai. Nah, ini sesuai dengan kaidah beliau. Kenapa? Karena ada riwayat juga yang lain dari Imam Ahmad, kata beliau di sini. Wa anhu la yajib. Riwayat yang lain dari Imam Ahmad tidak wajib. Jadi Imam Ahmad ini banyak pendapat dia dalam perkara ini. Bukan pelimban, bukan, karena memang ijtihad para ulama itu kadang berubah sesuai dengan sesuai dengan bertambahnya ilmu dia. Dia meneliti, banyak meneliti. Kadang pendapat sebelumnya dia dapat misalnya dalil yang baru misalnya ya. Dia ijtihad, dia lihat ini lebih kuat, dia rubah pendapatnya. Tapi tidak membatalkan pendapat sebelumnya. Pendapat dia bikin pendapat lagi. Menurut saya yang ini lagi. Pelimpan itu di saat yang sama dia rubah-rubah fatwanya, itu pelimpan. Kalau masih ada durasi waktu tenggang, itu bisa jadi dia masih meneliti di situ. Dan ini kita dapatkan banyak para ulama seperti itu. Bukan pelimpan. Paham ya ikhwan? Dia bilang haram. Ternyata berlalu masa, di akhir hayatnya bisa dia berpendapat mubah, boleh. Seperti siapa? Syekh bin Baz berpendapat foto, video apa yang terhasilkan dari kamera ini awal mula Syekh bin Baz berpendapat rahimahullah haram, karena ini masuk gambar yang muncul di kamera ini. Tapi di akhir hayat beliau, dan ini dinukilkan oleh murid-murid beliau, wala-wala yang besar, di antaranya siapa ini? Abdullah bin Mani. Beliau mengatakan, ketika saya tanya sama Syekhuna yaitu Syekh bin Baz, beliau mengatakan tidak ada masalah, karena itu hanya menahan bayangan. Jadi video ini atau kamera adalah menahan bayangan. Jadi bayangan yang terlihat dengan kecanggihan alat itu dia bisa tahan, ya kan? Jadi dia menahan bayangan, dia bukan melukis. Yang dilarang dalam hadis adalah melukis. Yang keluar dari kamera ini bukan lukisan. Siapa yang melukis? Yang keluar dari kamera, video itu hasil asli itu. Artinya alami. Paham ini? Sama seperti yang keluar dari lampu ini cahaya. Cahaya itu ciptaan siapa? Alami, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Yang keluar dari kamera juga ciptaan Allah Subhanahu. Beda dengan lukisan. Kalau lukisan kita bikin sendiri, yang bikin garis-garis jadi tersambung, jadi matanya. Ini kamera tidak. Itu di awal perkara Syekh bin Baz berpendapat ini gambar haram. Fatwanya demikian. Tapi di akhir hayat beliau berpendapat boleh. Sebagaimana yang dinukilkan oleh murid-murid beliau. Nah ini kadang fatwa itu sesuai dengan keilmuan para ulama, mereka teliti, kadang mereka rubah fatwanya. Ijtihad. Fatwa fikih maksudnya, bukan perkara akidah, bukan. Perkara yang jelas kalau akidah. Ini fatwa ilmu fatwa hukum fikih. Ijtihad. Ini dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan wajib. Walaupun ada terhalangi di malam 30, terhalangi oleh awan pendapat yang kedua kata beliau tetap tidak wajib. Tadi yang pertama wajib. Itu yang pendapat yang kuat di mazhab lain. Yang kedua riwayat dari Imam Ahmad katanya tidak wajib puasa.
Wa anhu yahrum, pendapat yang ketiga, Masya Allah, beliau lagi ruah pendapatnya itu. Kata beliau haram bahkan puasa pada saat itu. Wa anhu, dan riwayat yang berapa itu? Keempat, yustahab, sunnah hukumnya berpuasa. Berubah lagi fatwa beliau. Wa anhu yukroh, beliau lagi kadang berpendapat apa? Makruh. Wa anhu yubah, beliau kadang lagi berpendapat mubah. Berapa pendapat itu? 6. Ini saya lihat pendapat yang paling banyak. Kadang beliau itu 2, riwayat dari beliau itu pendapat kadang 2 yang berbeda, kadang 3 di pembahasan yang sama, hukum yang sama. Tapi yang mu'tamad, yang sesuai dengan kaidah beliau, yaitu yang ini banyak dipegang oleh para ulama di mazhab Hambali adalah apa? Wajib. Alasannya karena ihtiyat, sebagai kehati-hatian. Jangan sampai itu memang betul apa? Bulan Ramadan sementara kita tidak puasa, haram, ya kan? Makanya wajib puasa. Bentuk kehati-hatian. Ya kan? Nunggu-nunggu malam ke-30 tidak terlihat karena ada awan, ada yang menghalangi, bisa jadi ada itu bulannya, ya kan? Tapi karena terhalangi, berarti sebagai bentuk kehati-hatian harus puasa besok harinya, hari ke-30. Taib. Ada berapa berarti untuk penetapan bulan Ramadan? Ada 3. Yang pertama dengan melihat hilal dengan mata langsung, atau dengan pakai teropong, sama saja, atau ini tetap masih satu, ya, atau dengan mendengar kabar dari orang yang melihat. Yang kedua dengan menetapkan, menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban bagi, atau dalam kondisi apa? Tidak ada penghalang. Kondisi yang kedua, kalau ada penghalang berarti apa? Bikin 29 hari itu Sya'ban. Berarti hari ke-30-nya wajib untuk puasa. Paham? Pak Aris, paham Pak Aris? Pak Sugi, insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Wa syurutur ra'i arba'atun. Syarat orang yang melihat agar bisa diterima persaksiannya atau apa yang dia kabarkan, berarti harus ada syaratnya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, tidak bisa diterima kabarnya. Saya sudah melihat hilal. Siapa itu? Oh, ini orang yang biasa mabok sana itu, mencuri ayam. Tidak diterima. Fasik kan? Apa yang harus terpenuhi? Yang pertama, ayyakuna musliman walau untha. Harus muslim walaupun perempuan. Jadi tidak harus laki-laki. Muslim baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kafir tidak diterima. Saya sudah melihat hilal. Stephen, namanya Stephen. Agama apa? Orang Nasrani. Saya melihat hilal, tidak bisa diterima. Itu bukan muslim. Yang kedua, balighon, balik. Berarti anak kecil yang belum balik tidak diterima. Urwah misalnya. Abi, saya sudah lihat hilal tadi. Wajib kita puasa? Diterima? Tidak diterima. Karena belum balik. Jadi harus balik dia. Biar diterima persaksian atau apa kabar yang dia bawa tentang hilal. Kemudian akilan, dia harus berakal. Berarti orang gila tidak bisa diterima. Kemudian yang keempat, adlan zahiran batinan. Zahiran wa batinan. Harus adil. Adlan yang dimaksud sini apa? Orang yang istiqomah agamanya. Tidak atau bukan orang fasik. Baik secara zahir maupun secara batin.
Bagaimana kita tahu itu orang lahir batin, secara batin dia orang beriman? Maksudnya di sini secara zahir, maksudnya kita orang baru kita kenal, kita lihat pakai songkok, iya kan, sona, baru kita kenal, kita katakan ini orang secara zahir orang bertakwa tuh. Secara batin kalau kita sudah berteman dengan dia, sudah berteman, kita sudah tahu akhlaknya, kepribadiannya, berarti sudah kita tahu secara zahirnya. Menurut ulama kalau di kita fikih, kalau ulama mengatakan syaratnya harus zahir secara lahir dan batin. Maksudnya itu apa? Kita sudah tahu, sudah berteman dengan dia lama gitu lah. Kita sudah tahu kepribadiannya, akhlaknya seperti apa itu, Mas. Kalau adil secara dia bertakwa secara zahir, maksudnya apa? Baru dikenal, kelihatan baik, itu maksudnya. Taib, jadi di sini harus adil, yaitu istiqomah, orang yang bertakwa lahir maupun batin. Kalau orang fasik tidak diterima walaupun dia muslim. Abdullah, masya Allah, nama Abdullah muslim. Saya sudah melihat hilal tadi, masya Allah. Tapi ini orang ini tukang bermain judi, kasih menyambung ayam di sana, itu biasa. Diterima persaksiannya? Tidak bisa diterima, orang fasik. Jadi dia harus orang yang beriman, bertakwa. Artinya orang yang istiqomah agamanya. Nah, itu 4 syarat yang harus terpenuhi agar bisa diterima persaksian atau berita dari orang yang melihat hilal. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa idza qamatil bayyinatu fi athna'in nahar wajaba syai'ani, kata beliau. Jika telah tegak al-bayyinah, bukti, jika telah tegak bukti fi athna'in nahar, di siang hari bulan Ramadan, wajib syai'ani, maka wajib dilakukan 2 perkara. Maksudnya di sini nanti siang baru dapat tahu ternyata hilal sudah dapat lihat, atau nanti siang baru wajib dia berpuasa Ramadan. Misalnya apa? Orang kafir masuk Islam di bulan Ramadan siang. Di jam 9 ada orang kafir masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, syahadat, wajib dia berpuasa, itu maksud. Apa yang harus dia lakukan? Atau orang gila sadar di siang hari, berarti kan sudah wajib, sudah tidak gila. Selama dia gila kan gugur, tidak sah. Tapi kalau dia sudah sadar, sadarnya di siang hari. Atau anak kecil balik di siang hari, seperti Rizki misalnya, balik di siang hari. Sebelumnya kan tidak wajib dia karena belum balik. Siang harinya dia mimpi di jam 12, mimpi main bola, iya Rizki. Mimpi apa namanya kalau bahasa kita? Mimpi basah ya. Mimpi basah. Jadi sudah jadi wajib pernah dia kan sudah balik. Orang wanita yang haid kemudian suci dari haidnya, ini yang dimaksud. Apa yang dia lakukan? Atau orang yang safar, di saat safar dia kan tidak wajib berpuasa, ya kan? Begitu dia sampai di kampungnya, berarti sudah wajib, sudah mukim. Itu yang dimaksud. Apa yang wajib? Atau dia sudah tidak puasa waktu di safarnya ini, begitu sampai di kampung sudah tidak safar, berarti apa yang dia harus lakukan? Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Apa yang dia harus lakukan yang wajib? Yang pertama al-imsaku, imsak. Bukan imsak. Semua dekat-dekat itu subuh, semua dekat fajar, imsak. Bukan. Al-imsak. Yang kedua kata beliau wal qada, mengqada, mengganti di bulan yang lain. Yang dimaksud beliau di sini imsak adalah al-imsak, menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa.
Jadi dalam puasa ada yang namanya imsak. Yang dimaksud imsak oleh para ulama di kitab fikih bab puasa, maksudnya menahan diri dari seluruh perkara yang membatalkan puasa. Walaupun dia sudah walaupun orang ini tidak sah puasanya, sudah batal begitulah maksudnya. Jadi dia harus imsak, kemudian qada di bulan yang lain. Siapa itu ala sab'atin? Ada 4 golongan. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Siapa? Kafirun aslam atau kafirin aslam. Orang kafir masuk Islam. Nah, masuk Islam di siang hari. Masuk Islam di jam 9. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam. Wajib berarti dia berpuasa. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan 2. Jangan makan. Jangan melakukan pembatal puasa, imsak itu maksud. Tidak boleh dia jima, tidak boleh dia makan, tidak boleh dia minum sampai tenggelam matahari. Apa maksudnya dia berpuasa? Tidak, dia sekedar imsak saja gitulah, untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan. Menjaga kehormatan bulan Ramadan. Tidak dihitung puasa, makanya dia harus qada di bulan yang lain. Dia qada di bulan yang lain yang puasa itu. Kan dia wajib. Sementara dia kan menjadi wajib di siang hari. Sudah tidak sah untuk berpuasa. Jangan berpuasa harus mulai dari terbit fajar. Taib. Atau majnunun aklun wa majnunun aqala. Majnun yang sadar, sudah jadi berakal. Sadar di siang hari. Gilanya kan kadang ada orang gilanya tidak terus menerus. Kadang sehari gila, besok sadar. Sebulan sadar, sebulan lagi gila. Bisa jadi ada yang begitu ya. Tidak gila terus menerus. Korsletnya tidak terus menerus. Nah, orang seperti ini imsak. Begitu dia sadar, dia tidak boleh makan, minum, jima tidak boleh sampai bulan terbenam sampai terbenam matahari. Paham di sini ya, ikhwan? Kemudian sobiyun balak, anak kecil jadi balik, sama juga. Begitu balik dia di siang hari, tidak boleh dia makan sudah, tidak boleh dia minum, tidak boleh dia jima. Bisa jadi dia punya istri kan? Ada anak begitu punya istri ada. Kalau dikasih kawin dengan anak yang semisal juga sah. Tidak boleh dia jima. Dia harus tunggu berbuka. Kewajiban yang kedua Dia qada berarti. Dia tahan dirinya dari seluruh perkara yang membatalkan puasa, kemudian qada di bulan yang lain. Begitu juga maridun syufi, orang yang sakit sembuh. Sakit demam, akhirnya tidak puasa kan? Minum Paramex jam 12 sembuh. Minum Paramex atau paracetamol jam 12 sudah sembuh. Berarti wajib sudah puasa. Tapi karena sudah lewat, ya kan, dia tidak boleh puasa, berarti dia cuma imsak, tidak boleh dia makan, minum, dan dia harus qada. Kemudian wahaidun tahurat, wanita haid yang suci di siang hari bulan Ramadan juga. Begitu dia suci, selama dia haid boleh dia makan. Di bulan Ramadan selama dia haid boleh dia makan. Tapi kalau sudah suci dari haid di siang hari, tidak boleh dia makan, berarti lagi itu. Tidak boleh dia minum. Tidak boleh jima. Dia qada hari tersebut di bulan yang lain puasanya. Wa nufasa tahurat, begitu juga orang nifas suci. Wa musafirun qadima muftiron, begitu juga musafir yang sampai dalam keadaan tiba di kampungnya dalam keadaan dia tidak berpuasa. Di saat safar dia kan tidak puasa, tidak wajib puasa.
Kalau dia misalnya tidak puasa makan perjalanan, ternyata pulang kampung, sampai di kampung berarti jadi wajib karena sudah mukim, tidak safar lagi. Sampainya nanti siang misalnya. Berarti apa? Begitu sampai di kampung dia tidak boleh makan, minum dan seterusnya. Dan dia qada, tetap dia qada di hari tersebut. Wa anhu la yajibu alaihimul imsak. Dalam riwayat yang lain yaitu dari Imam Ahmad itu pernah ditanya-tanya oleh muridnya. Jadi makanya muridnya itu meriwayatkan kadang beda, karena kadang fatwa beliau berfatwa itu beda sesuai dengan tuntunan dalil yang beliau lihat. Wa anhu la yajibu alaihimul imsak. Pendapat yang lain dari Imam Ahmad tidak wajib imsak. Jadi orang tadi itu yang beliau sebutkan tadi itu, orang tadi itu tidak wajib imsak tapi wajib qada saja. Kafir masuk Islam di siang hari, tetap boleh dia makan. Ini pendapat yang kedua, bukan pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi di mazhab Hambali. Jadi kalau yang resmi, pendapat yang kuat di mazhab Hambali, dia imsak, tidak boleh dia makan dan minum. Paham? Paham Des? Rudin, paham Rudin? Ada pertanyaan ya ikhwan? Silahkan dibaca Andra. Baik orang yang seharusnya sudah puasa atau belum. Memang ada, tidak perlu kita sebut golongan atau organisasi. Mereka itu berpegang pada apa? Hisab. Tahu hisab? Ya, ada perhitungan hisab itu ilmu astronomi, hitung-hitungan. Mereka sudah tentukan tanggal di hari ini itu sudah keluar bulan, padahal bulan belum ada, sudah jauh sebelum. Yang seperti ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Tidak ada satupun ulama baik di mazhab Hambali maupun di mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, tidak ada yang berpendapat pakai hisab. Tidak ada. Yang mereka yang tertuang di kitab-kitab mereka termaktub adalah apa? Melihat hilal langsung, kabar dari orang yang melihat hilal, atau menggenapkan 30 hari atau 29 hari. Tidak ada pakai hisab. Jadi itu bukan pendapat ulama Islam itu. Paham ya? Itu keliru itu. Kemudian mengenai keputusan sidang isbat misalnya yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak bisa kita katakan dosa orang yang mengikuti. Kalau memang pemerintah sudah memutuskan seperti itu, ya kita puas. Ya. Tapi alhamdulillah pemerintah kita di Indonesia mereka tetap berusaha pakai melihat hilal dengan pakai teropong. Ada upaya berarti melihat. Kalau mereka tidak bisa lihat hilal pakai kabut baru mereka sidang dulu. Ya kan? Mereka tetapkan. Ya kita puasa seperti ketetapan mereka. Dan tidak dosa. Tidak dosa. Paham ini ya? Tidak dosa. Kalau misalnya salah, kita tahu dari mana situ salah. Kalau misalnya salah Ustaz berdosa, kita tidak tahu dari mana kalau yang ditetapkan pemerintah tentang wajib berpuasa salah. Kan tidak jelas, tidak kelihatan hilal, tidak ada juga kabar dari orang yang melihat hilal. Berarti apa keputusannya? Genapkan 30 hari atau 29 hari sesuai dengan yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan tadi itu di mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i lain lagi. Mazhab Syafi'i lain lagi, tidak melihat kondisi apakah ada yang kabut atau tidak kabut. Itu yang di mazhab Hambali ada rincian seperti itu. Baik, paham ya? Sebenarnya mending ikut pemerintah, ya kan? Selamat kita bersama pemerintah. Nah, ini rame-rame puasa. Dosa apa yang dosa? Pemerintah kan sudah berusaha. Mereka sidang itu kan diundang sejumlah
orang-orang yang alim, yang tahu tentang ilmu agama di situ, untuk bagaimana mereka membicarakan, ya kan, sebelum diputuskan itu, ya kan, ya, insya Allah paham ya. Pemerintah sudah, dan hilal juga susah kelihatan di daerah kita ini, beda di Arab Saudi, semua lihat, oh sana kelihatan, di sini mana, apa yang kelihatan? Hah? Kalau kita ini cuma kelapa yang kelihatan, ya kan? Taib, tidak ada pertanyaan ya kan? Pak Sugi. Usman, silahkan Usman. Silahkan, ada Usman. Teropong. Katanya kalau anak bulan, istilahnya anak bulan di bawah ketinggian 2 derajat tidak akan terlihat secara kasat mata. Jadi mereka menyebutkan itu digenapkan. Ya sudah pakai digenapkan sudah. Iya, pakai perhitungannya mereka. Artinya ketetapan dari pemerintah lebih selamat itu, karena akan ini orang banyak, ini untuk maslahat orang banyak, supaya rame-rame kita puasa, rame-rame puasa juga rame-rame lebaran. Tapi kalau punya pendapat sendiri-sendiri ancur, pecah. Ada yang 2 hari sebelum yang ditetapkan pemerintah, pemerintah tetapkan hari misalnya Senin, mereka 2 hari 3 hari sebelumnya sudah sobat takbir ini menyelisihi. Baik, paham ya ikhwan? Ada Pak Riz, ada pertanyaan? Baik, kita cukup nih ikhwan. Kalau misalnya ada lagi nanti setelah kajian insyaallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha